Yehezkiel 14 ayat 21-22. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk menyelapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengirim keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang padamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita kembali dapat menjalani segala kegiatan dan aktivitas kita, karena Tuhan sendirilah yang mengantarkan kita memasuki hari yang baru, hari yang penuh berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Allah sendiri berfirman bahwa Ia akan mendatangkan hukuman atas Yerusalem karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi sesudah kalimat tersebut menarik bahwa Allah sendiri berkata bahwa aku juga akan meninggalkan di sana orang-orang yang terluput. Artinya di balik penghukuman yang Tuhan nyatakan bagi Yerusalem akan ada pengharapan bahwa mereka tidak akan dimusnahkan semuanya, tetapi bahwa akan ada orang-orang yang terluput yang menjadi pengharapan bagi bangsa itu untuk melanjutkan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kita ketika keluarga kita berada dalam satu kondisi yang terpuruk, satu kondisi yang tidak menyenangkan, maka kita kadang-kadang melihat bahwa itu adalah akhir dari segala-galanya. Mata kita, mata hati kita seperti tertutup, dan kita melihat bahwa tidak ada lagi apa-apa yang bisa kita harapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya tidaklah demikian. Allah yang mengizinkan banyak peristiwa yang dialami oleh keluarga kita, khususnya peristiwa-peristiwa yang mendukakan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita harus bergumul, peristiwa-peristiwa yang membuat kita harus merasakan penderitaan, merasakan beratnya pergumulan, merasakan kesusahan dalam kehidupan keluarga kita. Ya, sesungguhnya Allah yang juga menjadi sumber pengharapan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi-kondisi kehidupan yang terpuruk itu. Ia tetap menjadi Allah yang menjanjikan jalan keluar. Ia tetap Allah yang menjanjikan hari esok yang lebih baik, masa depan yang baik bagi kehidupan keluarga kita. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang akan menjalani hari-hari kehidupan kita
dengan pandangan yang tetap terarah kepada Tuhan dan dengan hati yang terus-menerus berharap kepada Tuhan. Allah itu sumber pengharapan kita di tengah segala kondisi-kondisi terpuruk kehidupan kita. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika seseorang berada dalam kondisi terpuruk kehidupannya, ia tidak mampu melihat tangan Tuhan yang terulur, yang mau mengangkat dan memulihkan. Kadang-kadang begitu beratnya pergumulan hidup membuat kita tidak dapat melihat Tuhan dan tidak dapat mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita dan keluarga kita. Sudahkah Allah menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan keluarga kita? Sudahkah Allah betul-betul menjadi satu-satunya andalan kita di dalam berbagai-bagai situasi kehidupan keluarga kita? Bukan pada harta yang kita miliki, bukan pada koneksi yang kita punyai, bukan pada kedudukan, jabatan, atau prestasi, atau apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tapi sungguh kekuatan kita, andalan kita, pengharapan kita hanyalah Tuhan saja. Karena memang Ia sanggup, karena Ia memang mampu mengubah hidup kita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, mengangkat kita dari keterpurukan dan memulihkan hidup keluarga kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita undang Tuhan untuk hadir dalam hidup keluarga kita dan bergandengan tangan kita berkata, Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup keluarga kami. Amin. Mari keluargaku yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami menyadari bahwa di tengah kelemahan dan keterbatasan kami tidak mampu melihat hari esok. Jangankan esok hari, beberapa menit yang akan datang pun, peristiwa apa yang akan kami alami, kami juga tidak tahu. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami, mengukuhkan kami bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang menguasai jalan sejarah kehidupan kami, dan oleh karena itu hanya kepadamu lah kami berharap, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami. Mohon Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kukuhkan pengharapan di dalam hati kami ini, sehingga kami tetap dapat melangkah menjalani waktu-waktu di depan dengan hati yang senantiasa terarah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dan ya, jangan lupa di dalam pengharapan kita kepada Allah, kita masih
diingatkan untuk melakukan protokol kesehatan. Biarlah pengharapan tetap membawa semangat di dalam hati kita untuk bekerja, berkarya, merawat kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.